Pagi berikutnya, kabin terasa lebih dingin dari biasanya, mungkin bukan karena udara, tapi karena aku dan Kade belum sepatah kata pun berbicara sejak percakapan semalam. Dia sibuk memeriksa senjatanya. Sementara aku pura-pura membaca peta lama yang dia taruh di meja. Peta itu penuh coretan dan tanda lingkaran merah. Semuanya mengarah pada satu nama, Westrige. Bersiap. Kita pergi sekarang, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Ke kota. Dia hanya mengangguk, lalu memberikan jaket tebal padaku. Jangan bicara dengan siapapun. Dan jangan coba kabur. Aku tidak ingin ada yang memperhatikan kita. Perjalanan memakan waktu 2 jam. Kota kecil yang kami tuju terlihat biasa saja, deretan toko tua, beberapa kafe, dan papan iklan yang warnanya memudar, tapi mataku menangkap sesuatu. Kamera CCTV di hampir setiap sudut jalan. Kita cari arsip itu di sini, tanyaku sambil mengikuti langkahnya. Sebagian. Ada orang yang menyimpannya untuk ayahmu sebelum dia mati, jawabnya singkat. Nada suaranya yang datar membuatku tidak tahu apakah dia sedang mencoba menjaga jarak emosional atau memang sudah terbiasa membicarakan kematian. Kami berhenti di depan sebuah toko barang antik. Pemiliknya seorang pria tua dengan kacamata tebal. Dia menatap Kade sebentar, lalu mengangguk tanpa kata. Kade membisikkan sesuatu di telinganya, dan pria itu menghilang ke ruangan belakang. Aku berdiri di dekat rak pajangan, pura-pura melihat-lihat, tapi mataku memantau sekitar. Itulah saat aku melihatnya, seorang pria berjaket hitam, berdiri di luar. Matanya menatap ke dalam toko, tepat ke arahku. Detak jantungku langsung naik. Aku berpura-pura tidak melihatnya, tapi sudut mataku menangkap. Gerakannya, dia mengangkat tangan, berbicara ke mikrofon kecil di kerahnya. "Ka, aku hendak memanggil Kade." Tapi dia sudah muncul dari ruang belakang bersama pria tua itu, membawa sebuah amplop coklat tebal. "Kita pergi," katanya cepat. Aku bisa merasakan nada darurat dalam suaranya. Begitu kami keluar, Kade langsung menggandeng lenganku, membawaku menyusuri jalan kecil di belakang toko. "Kita diikuti," bisiknya. Aku tidak menjawab, hanya menoleh sekilas. Pria berjaket hitam itu kini bersama 2 orang lain, bergerak cepat mengikuti kami. Kami berbelok ke gang sempit, tapi suara langkah mereka semakin dekat. Kade mengeluarkan pistol dari balik jaketnya, memberikannya padaku. "Kalau ada yang mendekat, tembak." Aku menatap senjata itu, tanganku bergetar. Aku belum pernah. Sekarang saatnya belajar. Kami keluar dari gang dan langsung masuk ke keramaian pasar malam. Lampu warna-warni dan musik jalanan mencoba menutupi ketegangan yang menempel di udara. Kade menyeretku melewati kerumunan, sementara aku berusaha menjaga jarak pandang pada 3 orang yang membuntuti. Tiba-tiba, salah satu dari mereka memotong jalan kami dari depan. Kade mendorongku ke arah tenda kain, berteriak, "Lari!" Aku berlari di antara lapak makanan dan penjual pakaian. Aroma sate bakar dan parfum murahan bercampur di udara, membuat kepalaku pusing. Aku menoleh sebentar. 2 orang itu kini mengejarku. Sementara Kade sibuk melawan yang ketiga. Aku hampir tersandung kabel lampu, tapi berhasil bertahan. Nafasku berat, jantungku seperti mau pecah. Di ujung pasar, aku melihat mobil van hitam dengan pintu terbuka. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau jebakan, tapi sebelum aku bisa memutuskan, seseorang menarikku dari belakang. Tanganku refleks mengangkat pistol, tapi genggamannya terlalu kuat. Suara berbisik terdengar di telingaku, membuat darahku membeku.
Kalau kau mau tetap hidup, jangan percayai Kade. Aku berusaha melihat wajahnya, tapi topi dan bayangan lampu menutupinya. Dia melepaskanku begitu saja, lalu menghilang ke kerumunan, meninggalkanku dengan kepala penuh pertanyaan. Saat Kade akhirnya menemukanku, napasnya terengah. Kau baik-baik saja. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebohongan di matanya. Iya, jawabku singkat, tapi dalam hati, aku mulai mempertanyakan segalanya. Kalau orang asing itu benar, maka Kade bukanlah satu-satunya yang memegang kunci rahasia Westrici. Malam itu kami menginap di motel tua di pinggir kota. Kade duduk di kursi, membersihkan darah dari tangannya, bukan darahnya sendiri. Aku yakin itu. Aku berbaring di ranjang, tapi mataku tak pernah terpejam. Gambaran pria misterius di pasar malam tadi terus muncul di kepalaku. Kata-katanya masih terngiang. Kalau kau mau tetap hidup, jangan percayai Kade. Apa yang kau pikirkan? Suara Kade memecah lamunanku. Aku menoleh. Tidak ada. Dia tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Kau bukan tipe yang tidak memikirkan apa-apa, Lara. Aku tidak menjawab. Kalau aku membicarakan pria itu sekarang, aku tahu Kade akan memanipulasi cerita menjadi versinya sendiri, dan yang lebih buruk, kalau dia tahu aku mempertanyakan kesetiaannya, aku tidak akan bisa memprediksi reaksinya. Keesokan paginya, aku pura-pura pergi membeli kopi dari minimarket dekat motel. Sebenarnya, aku mencari siapapun yang mungkin mengenali pria misterius itu. Aku mengeluarkan sketsa cepat yang kubuat tadi malam, tidak sempurna, tapi cukup untuk menangkap ciri. Cirinya, aku menunjukkan gambar itu pada kasir, seorang perempuan paruh baya. Dia melihat sebentar, lalu matanya melebar sedikit sebelum cepat-cepat menunduk. Tidak, aku tidak mengenalinya, katanya terburu-buru, tapi nada suaranya seperti kebohongan murahan. Aku mendekat sedikit. Kalau kau tahu sesuatu, ini penting. Nyawa orang bisa terancam. Dia menelan ludah, lalu berkata pelan, orang itu kadang datang ke sini, beli koran, dan pergi. Dia tidak bicara banyak. Tapi aku pernah dengar orang memanggilnya Rooh. Rooh. Nama itu terasa asing tapi juga seperti sebuah kode. Sebelum aku bisa bertanya lebih banyak, suara Kade terdengar dari belakangku. Lara. Aku menoleh, dan jantungku langsung jatuh ke perut. Dia berdiri di pintu minimarket, tatapannya menusuk. Apa yang kau lakukan di sini? Aku menyembunyikan kertas sketsa di saku. Beli kopi. Kau mau? Dia tidak menjawab, hanya menatapku beberapa detik terlalu lama sebelum akhirnya berbalik. Ayo. Kita harus pergi sekarang. Di dalam mobil, keheningan terasa berat. Kade mengemudi, matanya fokus ke jalan, tapi rahangnya mengeras, pertanda dia sedang memikirkan sesuatu yang serius. Aku berusaha terlihat santai, tapi setiap detik bersamanya kini terasa seperti berjalan di tepi jurang. Apa yang kau bicarakan dengan kasir tadi? Tanyanya tiba-tiba. Cuma tanya arah, jawabku cepat. Dia mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat dia tidak benar-benar percaya. Kami berhenti di sebuah rumah tua di ujung kota, tempat yang katanya menyimpan kunci arsip Westrige. Begitu kami masuk, aroma debu dan kayu lapuk menyergap. Kade bergerak cepat, memeriksa setiap ruangan seperti seorang tentara. Aku mengikutinya,
Tapi mataku menangkap sesuatu di meja dekat jendela, sebuah amplop kecil dengan tulisan tangan untuk Lara Quinn. Dari tanganku nyaris menyentuhnya ketika suara Kade membuatku terlonjak. "Apa yang kau temukan?" Aku segera menyembunyikan amplop itu di balik jaket. Tidak ada. Hanya debu. Di kamar motel malam itu, aku membuka amplop itu diam-diam di kamar mandi. Di dalamnya ada foto Polaroid lama. Aku masih kecil, duduk di pangkuan ayahku. Tapi yang membuatku terhenti adalah sosok pria di latar belakang. Setengah wajahnya terlihat, pria misterius di pasar malam. Di belakang foto ada pesan tulisan tangan. "Ayahmu mempercayai Kade sampai hari dia meninggal." Tanganku bergetar. Kalau pesan ini benar, berarti kematian ayahku mungkin melibatkan Kade lebih dari yang dia akui. Masalahnya, sekarang aku tidur di kamar yang sama dengan orang yang mungkin membunuh ayahku. Aku tidak bisa tidur, bukan karena kasur motel ini keras atau suara tetesan air dari kamar mandi, tapi karena foto itu. Foto yang memberitahuku bahwa pria misterius bernama Rook entah bagaimana terhubung dengan ayahku dan Kade. Aku menyembunyikan Polaroid itu di bawah lapisan busa di dalam sepatuku. Tempat yang cukup aneh untuk membuat orang berpikir dua kali sebelum memeriksa. Kade tidur di ranjang satunya, punggungnya menghadap ke arahku. Nafasnya terdengar berat, tapi aku tahu dia tidak benar-benar tertidur. Dia selalu begitu, tidur setengah sadar, seperti binatang liar yang bisa melompat bangun kapan saja. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara gesekan kain. Aku membuka mata sedikit. Kade bangkit dari ranjangnya, berjalan pelan ke meja tempat tas kami berada. Dia mulai membongkar barang-barangku. Aku menahan napas. Dia membuka resleting tas, memeriksa setiap kantong. Tangannya bergerak cepat, tapi matanya tajam, seakan mencari sesuatu yang spesifik. Foto itu. Dia mencari foto itu. Aku tahu aku harus bertindak, jadi aku berguling, pura-pura setengah tidur. "Kade, apa yang kau lakukan?" Tanyaku dengan suara serak. Dia berhenti, menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Hanya memastikan tidak ada pelacak di barang-barangmu. Kita tidak bisa ambil risiko." Aku berpura-pura mengangguk mengerti. "Kau paranoid sekali." Dia menjawab, "Paranoid itu yang membuatku masih hidup sampai sekarang." Dia menutup tas dan kembali ke ranjangnya. Tapi aku bisa merasakan atmosfer kamar berubah. Dia semakin waspada terhadapku, dan aku pun sama terhadapnya. Paginya, dia mengajakku keluar kota. Katanya ada sumber informasi yang mau ditemui. Kami berkendara melewati jalan pedesaan, pohon-pohon pinus berbaris rapat di kedua sisi. "Aku ingin tahu sesuatu," kataku, mencoba mengatur nada suaraku agar terdengar santai. "Ya," jawabnya tanpa menoleh. "Kau kenal seseorang bernama Rook?" Rahangnya mengeras. Itu reaksi sepersekian detik, tapi cukup bagiku untuk tahu dia mengenal nama itu. "Tidak." "Siapa itu?" Tanyanya terlalu cepat. Aku tersenyum tipis, berpura-pura tidak menyadari kebohongannya. "Hanya nama yang kudengar di pasar malam kemarin." Dia tidak menjawab. Mobil melaju dalam keheningan yang semakin berat. Kami tiba di sebuah rumah tua terpencil. Seorang wanita berambut abu-abu menyambut kami. Wajahnya pucat, matanya tajam,
Seperti pernah melihat terlalu banyak hal yang tidak ingin diingat, Kade menyuruhku menunggu di luar. Dia masuk bersama wanita itu, dan pintu menutup rapat. Aku berjalan-jalan di sekitar halaman, tapi tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Aku mendekat ke jendela samping, mencoba menguping. Dia punya sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan Damien. Suara wanita itu terdengar jelas. Kade menjawab dengan nada rendah, "Aku tahu." Tapi ada pihak lain yang ikut campur. Seseorang bernama, tiba-tiba pintu belakang terbuka, dan wanita itu berdiri di sana, menatapku. "Kalau kau ingin tetap hidup, Elara, jangan biarkan Kade tahu apa yang sudah kau temukan." Aku terdiam, tubuhku kaku. Kade muncul dari pintu depan beberapa detik kemudian, ekspresinya datar. "Ayo pergi. Kita sudah selesai di sini." Di mobil, aku tidak berkata sepatah kata pun, tapi sekarang aku tahu satu hal, aku bukan satu-satunya yang merahasiakan sesuatu di perjalanan ini, dan mungkin permainan sebenarnya bukan antara aku dan Kade. Mungkin kami berdua hanyalah bidak dalam rencana orang lain yang jauh lebih berbahaya. Kami meninggalkan rumah wanita itu tanpa satu pun kata. Kade fokus menyetir, matanya lurus ke jalan, sementara aku menatap keluar jendela, menyembunyikan badai di kepalaku. Kalimat terakhir wanita itu berulang-ulang di pikiranku. "Jangan biarkan Kade tahu apa yang sudah kau temukan." Kalau begitu, sudah saatnya aku mencari Rook sendiri. Di kota kecil berikutnya, kami berhenti di pom bensin. Kade turun untuk mengisi bensin, meninggalkan ponselnya di dashboard. Kesempatan itu terlalu berharga untuk diabaikan. Aku mengeluarkan ponselku sendiri, membuka aplikasi pesan transkripsi, dan mengetik cepat. "Rook, ini Elara. Aku tahu siapa kau. Aku butuh bicara. Cepat." Tapi masalahnya, aku tidak punya kontak Rook. Satu-satunya petunjuk hanyalah nomor misterius yang tertulis di sudut belakang Polaroid itu. Aku berharap itu benar pesan terkirim. Aku menutup ponsel, jantung berdetak kencang, berharap aku baru saja tidak membuat kesalahan besar. Beberapa jam kemudian, saat kami tiba di motel berikutnya, ponselku bergetar pesan masuk. "Elara, jangan kirim pesan ini lagi. Dia akan tahu." Jantungku membeku. Aku membalas, "Kau Rook." Balasan datang cepat. "Bukan. Tapi aku tahu dia sedang mencarimu." Aku langsung menghapus pesan itu, tapi belum sempat menyembunyikan ponsel, Kade masuk ke kamar. Dia menatapku lama, seperti sedang membaca pikiranku. "Kau terlihat gelisah. Ada yang kau sembunyikan?" Aku memaksakan senyum. "Hanya lelah." Dia berjalan mendekat, duduk di ujung ranjangku. "Elara, kalau kau mencoba menghubungi seseorang di luar lingkaran kita, itu akan membunuhmu." "Mengerti." Nada suaranya dingin, tapi tidak mengancam langsung. Lebih seperti peringatan dari seseorang yang tahu semua jalur keluar sudah ditutup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap ponsel di tanganku, mencoba memahami siapa yang membalas pesanku tadi. Kalau itu bukan Rook, berarti ada pihak ketiga yang memantau kami. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Pesan baru. "Lihat di luar jendela." Aku menoleh. Di luar, di seberang jalan motel, seseorang berdiri di bawah lampu jalan tinggi, mengenakan mantel panjang,
Wajahnya tertutup bayangan, dia tidak bergerak, hanya berdiri menghadap kamar ini. Aku menahan napas, mencoba fokus pada detail, lalu lampu jalan berkedip, dan sosok itu menghilang. Paginya, Kade tampak lebih gelisah dari biasanya. "Aku rasa kita tidak aman di sini," katanya, meraih pistolnya tanpa sadar. Aku bertanya, "Karena seseorang mengawasi kita tadi malam?" Dia menoleh cepat, tatapannya menusuk. "Kau melihatnya?" Aku membeku. "Melihat apa?" Dia tidak menjawab, hanya berkata, "Ayo pergi." Sekarang. Kami meninggalkan motel itu dengan kecepatan tinggi, tapi di kaca spion, aku sempat melihat mobil hitam yang terus mengikuti kami dari jarak jauh. Entah siapapun di dalamnya, aku yakin dia yang membalas pesanku tadi malam, dan itu berarti satu hal. Rahasiaku tidak hanya berada di tangan Rook, tapi juga di tangan orang asing yang entah teman atau musuh. Kami mengemudi hampir sepanjang hari, pindah dari satu kota kecil ke kota lain tanpa tujuan yang jelas. Kade menyebutnya mengaburkan jejak, tapi bagiku itu terasa seperti lingkaran tak berujung, dan di setiap belokan, aku merasakan mata seseorang mengikutiku. Mobil hitam yang kulihat kemarin tidak lagi tampak di kaca spion, tapi firasatku mengatakan mereka belum pergi. Mereka hanya menunggu momen yang tepat. Sore itu, Kade berhenti di sebuah kafe tua di tepi jalan untuk membeli kopi. Begitu dia masuk, aku melihat kesempatan. Aku mengambil secari kertas dari tas, menulis pesan singkat, "Rook, aku akan di stasiun Marlow pukul 10 malam, 2 hari lagi. Jangan bawa siapapun." Aku melipat kertas itu menjadi bentuk segitiga kecil, lalu menyelipkannya ke dalam buku novel usang yang ada di rak kafe bagian luar. Buku itu cukup berdebu untuk membuatku yakin tidak ada pelanggan biasa yang akan menyentuhnya, tapi kalau Rook punya mata-mata di sini, dia akan tahu. Ketika Kade kembali, dia menatapku sekilas. Seperti mencoba membaca wajahku, aku memaksakan senyum, dan kami melanjutkan perjalanan. Malam itu, kami menginap di penginapan kecil yang hanya punya 4 kamar. Kade memastikan pintu terkunci rapat, tirai tertutup, dan bahkan memasang kursi di belakang pintu sebagai penghalang. "Kau tidur di sini," katanya, menunjuk ranjang tunggal di sudut. "Aku akan berjaga di kursi." Aku mengangguk, pura-pura tenang, tapi beberapa jam kemudian, aku terbangun karena suara berbisik. Aku membuka mata sedikit, Kade tertidur di kursi, kepalanya tertunduk. Suara itu datang dari arah jendela. Pelan-pelan, aku bangkit dan mendekat. Cahaya remang bulan membuatku bisa melihat sedikit, dan di balik tirai, ada siluet seseorang. Dia berdiri diam, lalu mengangkat sesuatu. Secari kertas, jantungku berdegup keras. Aku membuka sedikit jendela, cukup untuk mengambil kertas itu dari tangannya. Tulisan di atasnya hanya satu kalimat, "Jangan ke stasiun Marlow. Itu jebakan." Aku mendongak, tapi sosok itu sudah menghilang, seperti larut dalam kegelapan. Pagi harinya, Kade terlihat gelisah. "Semalam, aku merasa ada yang mengawasi kita," katanya, matanya menyipit. Aku menelan ludah, pura-pura tidak mengerti. "Mungkin hanya perasaanmu." Tapi di kepalaku, aku terus memikirkan pesan itu. Kalau stasiun Marlow adalah jebakan, berarti seseorang mengetahui rencanaku, dan itu bukan Kade. Itu berarti ada 2 pihak, mungkin 3,
yang memainkanku, dan yang lebih menakutkan, kalau mereka bisa sampai ke jendela kamar kami tanpa suara, berarti mereka bisa saja masuk kapan saja. Berlangganan saluran ini dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di bagian selanjutnya.